Assalamualaikum Ibu Sri Wahyuni. Waalaikumsalam Bu Wahyuni. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana juga kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Gimana Bu perasaannya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah bahagia Bu. Ya, saya bisa lihat dari wajah Ibu ya kan dengan jilbab merah. Lagi bahagia ya. Oke Ibu, waktu kita ketemu di Lokakarya juga, kita sepakat akan melakukan kegiatan coaching ya. Rencananya nih, Bu Sri Wahyuni pertemuan coaching kali ini tujuannya apa ya Bu dari obrolan kita kali ini? Saya sih sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih Bu Wahyuni. Cuma dalam hati itu loh, di sini saya ingin persiapan untuk pembelajaran nanti di semester genap supaya gimana ya Bu, supaya lebih baik lagi gitu Bu. Supaya ada kemajuan lebih baik lagi gitu. Iya Bu, semuanya pasti ingin lebih maju ya Bu. Iya Bu. Berarti untuk tujuan akhir Bu Sri Wahyuni coaching kali ini, Bu Sri Wahyuni di semester genap ingin persiapan pembelajarannya lebih baik lagi. Tujuan dari obrolan kita ya Bu. Iya Bu, benar Bu. Maunya sih seperti itu, biar jangan gitu-gitu aja gitu ya Bu. Pengennya tujuannya sih supaya ada ide-ide baru gitu Bu dalam proses pembelajaran nanti di semester yang akan semester genap ini nanti Bu. Jadi dari keberhasilan pertemuan kita ini ya Bu, dari segi keberhasilannya, apa hasil percakapan atau apa yang ingin Ibu dapatkan nanti dari obrolan kita nanti? Yang seperti yang tadi ya Bu, saya sebenarnya ingin menemukan sesuatu hal yang baru di dalam pembelajaran di kelas. Sementara ini kan pembelajaran yang di kelas saya itu kayaknya gitu-gitu aja Bu, tidak ada seperti ide baru gitu. Saya ingin suasana baru gitu Bu, ada ide-ide baru gitu. Akan gitu ya Bu, jadinya Ibu merasa bosan mungkin ya Bu. Sehingga seperti itu kayaknya membosankan, bukan hanya saya yang bosan Bu, kayaknya juga murid-murid juga kayaknya bosan di kelas. Jadi kayaknya harus ada ide-ide baru gitu loh Bu. Iya betul. Nah, berarti harus ada nanti kita cari ke Ibu, nanti kita pikirkan ya kan Bu, kalau karena itu gimana itu menghadapi masalah yang Ibu cerita tadi ya Bu. Iya betul Bu. Jadi saya sekarang sedang cari ide baru gitu Bu. Waktu kita ketemu di Lokakarya juga, kita sepakat akan melakukan kegiatan coaching ya Bu. Rencananya nih, Bu Sri Wahyuni pertemuan coaching kali ini tujuannya apa ya Bu dari obrolan kita kali ini? Saya sih sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih Bu Wahyuni. Cuma dalam hati itu loh, di sini saya ingin persiapan untuk pembelajaran nanti di semester genap supaya gimana ya Bu, supaya lebih baik lagi gitu Bu. Supaya ada kemajuan lebih baik lagi gitu. Iya Bu, semuanya pasti ingin lebih maju ya Bu. Iya Bu. Berarti untuk tujuan akhir Bu Sri Wahyuni coaching kali ini, Bu Sri Wahyuni di semester genap ingin persiapan pembelajarannya lebih baik lagi. Tujuan dari obrolan kita ya Bu. Iya Bu, benar Bu. Maunya sih seperti itu, biar jangan gitu-gitu aja gitu ya Bu. Pengennya tujuannya sih supaya ada ide-ide baru gitu Bu dalam proses pembelajaran nanti di semester yang akan semester genap ini nanti Bu.
Dari keberhasilan pertemuan kita ini ya Bu, dari segi keberhasilannya, apa hasil percakapan atau apa yang ingin Ibu dapatkan nanti dari obrolan kita nanti? Yang seperti yang tadi ya Bu, saya sebenarnya ingin menemukan sesuatu hal yang baru di dalam pembelajaran di kelas. Sementara ini kan pembelajaran yang di kelas saya itu kayaknya gitu-gitu aja Bu, tidak ada seperti ide-ide baru gitu. Saya ingin suasana baru gitu Bu, ada ide-ide baru gitu. Bosan gitu ya Bu, jadinya Ibu merasa bosan mungkin ya Bu. Gitu ya Bu. Sehingga seperti itu kayaknya membosankan, bukan hanya saya yang bosan Bu, kayaknya juga murid-murid juga kayaknya bosan di kelas. Jadi kayaknya harus ada ide-ide baru gitu loh Bu. Iya betul. Nah, berarti harus ada nanti kita cari ke Ibu, nanti kita pikirkan ya kan Bu, kalau karena itu gimana itu menghadapi masalah yang Ibu ceritakan tadi ya Bu. Iya, iya betul Bu. Jadi saya sekarang sedang cari ide baru gitu Bu. Iya. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi Bu, kesempatan apa yang Bu Sri Wahyuni miliki untuk melakukan kegiatan itu ke depan? Kesempatan saya ya Bu. Iya. Betul. Apa ya Bu? Mungkin di sini saya ingin murid-murid itu lebih aktif gitu loh Bu dalam mengikuti pembelajaran. Tapi sepertinya saya ingin menggunakan suatu model pembelajaran yang mengharuskan anak itu supaya aktif gitu Bu. Tidak cenderung pasif. Jadi dalam kegiatan itu anak-anak itu maunya menyampaikan pendapat saat saya tanya, jadi tidak hanya diem aja gitu Bu. Jadi saya mau tuh mereka lebih aktif gitu loh Bu. Oh, gitu jadi ya Bu. Nah, jadi ini langkah ke depannya seperti itu ya Bu. Iya betul Bu. Oke, kalau begitu Bu Sri Wahyuni, melihat posisi Bu Sri Wahyuni sendiri sekarang ini, kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10 nih, Bu Sri Wahyuni melihat diri Ibu sendiri itu ada pada skala berapa ya Bu? Kira-kira ya Bu? Iya, menurut Ibu sesuai dengan yang kita pelajari di dalam LMS kita itu bukan ada rentang posisi itu dari 1 sampai 10, kira-kira menurut penilaian Ibu sendiri diri Ibu itu berada di posisi mana gitu? Berapa ya Bu? Mungkin 7 ya Bu. Oh, itu ya Bu. Oke, berarti setelah planning ke depan nantinya ingin terus naik ya Bu. Tentulah Bu, pasti kan saya ingin naik ke 8, ke 9, yang mungkin sampai terakhir 10. Kan nggak mungkin saya inginnya menurun. Ya kan? Betul Bu, betul. Nah, jadi untuk mencapai itu ya kan Bu, tentunya kan Ibu tadi sudah optimis menyampaikan nanti pengennya terus naik 8, 9, 10 gitu kan. Tentunya Ibu untuk menaik ke angka-angka tersebut, Ibu ini kan pasti punya kekuatan ya Bu. Kekuatan yang bisa mendorong itu untuk naik ke level-level berikutnya gitu ya. Jadi kekuatan apa yang kira-kira Ibu miliki? Kekuatan yang saya miliki ya Bu. Iya. Saya nanti saya berusaha nanti pakai metode pembelajaran discovery learning Bu, tapi pakai medianya mind mapping. Jadi dengan mind mapping di sini kan anak-anak bisa lebih berkreasi gitu. Bagus itu Bu, suatu ide gagasan yang baru ya Bu, yang bagus itu Bu. Jadi selama ini kan kita kalau menerapkan sebuah pembelajaran itu kan hanya discovery learning saja gitu kan. Ini Ibu gabungkan dengan
mind mapping ya Bu. Nah, Iya, iya betul Bu. Iya, iya Bu. Ibu mau mengkombinasikan metode discovery learning dengan media mind mapping. Iya Bu, iya Bu. Oke, nah jadi berikutnya menarik sekali Bu. Ini kira-kira peluang kemungkinan yang ingin Ibu ambil itu seperti apa ya Bu? Gini Bu, dengan mind mapping yang saya terapkan nanti, di sini kan ada keterampilan. Anak itu cenderung menjawab pakai lisan saja ya Bu. Tapi di sini anak bisa menjawab pakai gambar, di mana gambar ini nanti bisa dijelaskan oleh mereka. Jadi kemampuan untuk berpikir pada anak itu kan Bu, jadi cenderung meningkat Bu. Nggak gitu-gitu aja. Itu Bu itunya Bu. Keren ya Bu. Oke Bu, saya tertarik dengan ide-ide Ibu tadi ya Bu. Nah, menurut Ibu sendiri ya Bu, kalau hambatannya sendiri itu dari penerapan yang tadi Ibu sampaikan itu ada tidak ya Bu, kira-kira hambatannya? Kalau hambatannya sendiri sih mungkin ada pada kurang konsentrasi ya Bu, anak-anak. Karena biasanya anak cenderung mendengarkan, kemudian kalau ada latihan soal dikerjakan. Jadi mungkin nanti hambatannya anak itu seperti kurang mengikuti Bu, karena kurang konsentrasi. Begitu ya Bu ya. Jadi selanjutnya nih Bu, dalam melakukan kegiatan ini tentunya banyak gangguan atau hambatan ya Bu. Kira-kira nih rencananya atau solusinya bagaimana Bu jika terjadi tuh hambatan-hambatan yang tadi Ibu sampaikan? Bagaimana solusi? Solusinya Bu ya anak itu kita arahkan saja ya Bu. Saya selaku gurunya itu kan tidak langsung harus mendikte kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu kan tidak ya Bu. Tapi kalau ada anak yang kurang, mungkin bisa kita nanti mendekatinya dan kita selaku guru itu kan harus menuntunnya Bu. Dan jadi harus kita bimbing Bu. Jadi nanti dengan membimbing kita diharapkan anak itu lebih baik lagi gitu Bu. Oke, mantap sekali saya dengar ya Bu. Iya, Sudah ada plan, sudah ada solusinya, ya kan sudah dipersiapkan ini jurusnya untuk mengantisipasinya. iya, iya Bu. Tertarik ya Bu dengan cerita itu tadi. Nah, selanjutnya Bu, rencana aksi dari apa yang sudah Ibu ceritakan tadi, kira-kira itu aksi Wahyuni itu nanti apa ya Bu rencana aksinya kira-kira itu tadi yang Ibu ceritakan itu rencana aksinya seperti apa ya Bu? Seperti yang tadi rencananya Bu, ya saya tadi bilang menerapkan metode pembelajaran discovery learning ya Bu, dengan dilengkapi media pembelajaran mind mapping, itu yang tadi saya bilang. Selanjutnya mungkin bisa saya tambah lagi Bu dengan yang kita dapatkan kemarin dari pembelajaran sosial emosional di LMS Bu. Di situ ada salah satunya di mana saya bisa menyiapkan kotak emosi. Jadi di dalam kotak emosi di situ agar anak bisa meluapkan perasaannya seperti apa. Jadi kita tahu bagaimana perasaannya saat itu Bu. Oh, semakin keren Bu, semakin mantap. Jadi selain tadi dengan menggunakan model pembelajaran metode discovery learning, kemudian menggunakan mind mapping, Ibu juga menggunakan kombinasi PSK tadi ya Bu untuk itu ya Bu. Jadi kira-kira nih Bu, berapa lama ya Bu jangka waktu untuk melakukan rencana ini Bu? Kira-kira ya Bu, kira-kira sih 1 sampai 2 minggu cukup kayaknya Bu. Oh iya. Oke, 1 sampai 2 minggu ya Bu. Nah selanjutnya Bu, kira-kira menurut Bu Sri Wahyuni ukuran keberhasilan tolak ukurnya itu dari ukuran keberhasilan dalam melakukan aksi itu apa ya Bu? Ukuran keberhasilan gimana ya Bu? Setelah saya nanti melakukan model discovery learning Bu dan media pembelajaran mind mapping, jadi kan anak-anak itu lebih interaktif dan mampu berkreasi dalam kegiatan pembelajaran. Oke.
Jadi semakin bagus ini saya lihat ini rencana dari Sri Iya Wahyuni. Bu, lebih semangat ini Bu, kayaknya semangat ini Bu. Oh, jadi Ibu, menurut Bu Sri Wahyuni sendiri untuk menjalani kegiatan aksi ini apa komitmennya Bu dari diri Ibu sendiri? Komitmennya ya tadi itulah Bu, ya kira-kira saya harus bisa melakukan ini kira-kira 1 sampai 2 minggu. Jadi ya harus itu yang ya itulah yang saya jalani dulu Bu, saya jalankan nanti gitu. Jadi komitmennya tadi menjalankannya dalam waktu 1 sampai 2 minggu itu ya Bu, itu yang akan dijalankan nanti. Iya Bu, iya Bu. Oke, terima kasih. Berikutnya Bu, menurut Ibu nih, ada tidak yang bisa membantu rencana aksi Ibu nanti dalam menjalankan rencana Ibu nanti ke depan nih? Ada Bu, ada. Saya sih mau minta bantuan sama Bu Betty. Kalau beliau kan guru BK Bu, jadi setidaknya beliau udah tahu kayak mana sih anak-anak itu, bagaimana istilahnya karakternya, perilakunya. Jadi Ibu Betty mungkin lebih paham dengan anak-anak, lebih kenal dengan anak-anak. Iya, betul. Mantap. Butuh ya Bu, kita memang harus punya partner untuk berrelasi ya Bu, supaya Iya Bu, kita bisa sendiri harus berkolaborasi Bu dengan teman-teman. kita juga butuh teman untuk menjalankan sebuah kisah ya Bu, sebuah kita. Nah itu saya menarik, saya merasa tertarik sekali ya Bu dengan cerita itu. Dan berikutnya saya mau tanya lagi nih Bu, tindak lanjut dari kegiatan coaching kita hari ini seperti apa ya Bu? Gimana ya Bu, saya akan melaksanakannya Bu biar bisa terwujud. Ya pastilah langsung action ya Bu, langsung eksekusi. Jadi sehingga tapi sesuai dengan tujuannya Bu. Iya. Oke. Jadi saya semakin dapat banyak ini, dapat inspirasi ya kan Bu dari obrolan kita ini. Saya dapat banyak hal dari yang Ibu ceritakan tadi juga bisa menginspirasi saya gitu ya. Nah jadi sebagai kesimpulannya apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita pada hari ini, pada coaching kali ini ya Bu? Kesimpulannya saya jadi bisa menentukan tujuan saya ya Bu, dan rencana aksi saya yaitu membuat model pembelajaran discovery learning dan media mind mapping, juga menggunakan pembelajaran sosial emosional Bu atau PSE yang kita pelajari kemarin, dengan menyiapkan kotak emosi untuk murid-murid saya, dan saya harus melaksanakan kira-kira waktunya yang saya butuhkan 1 sampai 2 minggu. Itu Bu. Waduh, banyak sekali ya Bu gagasan-gagasan baru ini. Jadi semoga pada coaching kali ini Bu Sri Wahyuni bisa mewujudkan rencana aksi Ibu sesuai dengan tujuan tadi ya Bu. Pembelajaran berhasil dan bisa berkreasi dan tidak bosan gitu ya kan Bu. Ibu, itu harapan saya Bu. Belajar media yang baru, kemudian hasil belajarnya bisa lebih maksimal dari anak-anak yang sebelumnya ya Bu. Jadi lebih seru lagi ya Bu, begitu ya kan Bu? Amin ya Bu, terima kasih ya Bu. Jadi saya lebih tenang nih, ada ide-ide Saya yakin Ibu, ini saya yakin bisa melakukan dengan baik, ya kan Bu? Ya. Amin ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih dukungannya. Coaching kita kali ini ya Ibu. Iya Bu, terima kasih. Dari kegiatan coaching kita kali ini bisa menambah wawasan bagi kita semua ya Bu. Iya Bu, sama-sama Bu. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih kembali Bu, sama-sama ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu.
Assalamualaikum Ibu Wahyuni. Apa kabar hari ini Bu? Bu, alhamdulillah sehat luar biasa. Cuma saya sedikit bingung kayaknya ini pusing apa gimana ya Bu? Iya Bu, tadi awalnya jujur Bu, ya saya tadi agak pusing, agak ini sedikit karena di samping tadi lagi banyak anak-anak yang mengeluhkan masalah belajar, sebelumnya juga banyak masalah, saya jadi tambah ini Bu. Itu karena mau baca peristiwa ini maka saya senyum juga. Gitu ya Bu ya. Gitu, Bu. Jadi ceritanya ini pengen ngobrol ini gitu. Iya Bu, jadi gini Bu, sebenarnya ada hal yang mau saya ceritakan dengan Ibu. Saya ingin minta pendapat atau solusi pemecahan masalah lah ya Bu, gitu tepatnya. Oh, bisa-bisa Bu. Seneng nih ngobrol. Dengan senang hati Bu. Kira-kira pengen ngobrol apa ya Bu? Kok sampai pusing, wajahnya lusuh gitu. Kenapa ya Bu? Ini loh, saya kan merasa gitu, saya udah lama kali mengajar itu, merasa sudah capek mengajar dengan berbagai metode sudah saya buat. Kemudian dalam pembelajaran itu kira-kira begini di kelas 10 2 itu Bu, makin menurun gitu. Beda sama kelas 10 1. Kelas 10 1 itu aktif, kemudian mereka itu semangat dalam belajar, nilainya juga lebih bagus lagi kalau di 10 1. Padahal yang saya katakan materinya sama, metodenya sama, gurunya sama, tapi kenapa kok bisa berbeda ya Bu hasil yang didapat? Gitu ya Bu. Jadi buat pusing ya Bu. Padahal udah capek, metodenya sama-sama dengan 10 1 10, tapi kok minat belajarnya beda gitu ya Bu. Iya. Ya, padahal sama gurunya saya juga, materinya saya juga, kemudian metodenya kan itu sama, soal bahan nanti kita buat nanti formatif, sumatif sama Bu, soalnya sama, bisa berbeda. Jadi saya bertanya-tanya itu. Gitu ya Bu. Oh, jadi tujuan pembicaraan kita hari ini gimana caranya Ibu mau meningkatkan semangat dan minat belajar kelas 10 2 ya Bu? Iya betul Bu, tepat itu ya Bu. Jadi saya sedang memikirkan di 10 2 ini bagaimana bisa meningkatkan Bu, setara paling tidak dengan 10 1 seperti itu. Oke. Tadi Ibu bilang metode belajar yang sama seperti apa yang Ibu buat dalam pembelajaran Bu? Iya, sebenarnya sih banyak ya Bu yang saya sudah lakukan Bu. Mulai dari metode ceramah, kemudian diskusi kelompok, praktek langsung, nonton video dari YouTube, pakai ice breaking juga Bu. Biar anak-anak jangan beda. Tapi ya kok ya begitu juga ya. Gitu ya Bu. Kayaknya udah maksimal gitu usahanya ya Bu. Tapi kok tetap aja nggak semangat gitu. Cuman gini Bu, menurut Ibu, apakah semua murid itu sama Bu? Iya Bu. Tidak semua penggunaan murid itu sama Bu, beda-beda dengan latar belakang yang berbeda. Iya Bu, selama ini saya tidak pernah memikirkan ke arah atau tidak terlalu memperhatikan Bu ke arah itu. Gitu. Saya tidak fokus, yang penting saya masuk itu menyampaikan materi dengan metode ini, dengan model ini, yaitu saja Bu, dengan membuat sumatif atau formatif seperti itu. Yang penting nilai siswa itu itu saja Bu. Gitu ya Bu. Jadi masih bingung lah nih ya Bu. Kok kayak gitu pula ya. Oh jadi gini Bu.
tidak semua murid kan sama. Jadi menurut Ibu dulu untuk menghadapi murid yang berbeda itu, kan kemarin kita bahas ya Bu ya mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya kan Bu. Mungkin ada kebutuhan dasar dari siswa yang belum terpenuhi sehingga membuat murid tuh kadang anak-anak itu malas belajar, nggak semangat, minatnya berkurang gitu ya kan Bu. Iya. Bagaimana menurut Ibu? Iya, betul Bu, betul. Saya juga baru terpikirkan karena mengikuti modul itu kebetulan kita pelajari materi PSE itu Bu. Jadi saya gitu, oh iya ya, apa saya nggak buat itu gitu kan. Jadi selama ini Bu memang saya tidak kan gitu. Baru saya kepikiran itu ketika memang di modul itulah. Jadi memang saya berencana nanti Bu memang itu sepertinya suatu hal yang penting ya Bu. Selama ini saya bingung gitu Bu. Memang itu ya Bu. Bingung saya Bu sebenarnya. Terus menurut Ibu ya Bu, kayaknya metode-metode apa lagi kira-kira ya Bu yang belum Ibu buat coba? Apa kira-kira ya Bu? Apa ya Bu? Jadinya, mungkin Bu komunikasi tadi Bu berkaitan dengan PSE ya Bu. Iya Bu. Iya. Ya, berkaitan dengan PSE mungkin ya Bu. Kalau saya kaitkan dengan PSE mungkin komunikasi saya itu harus lebih baik lagi ya Bu. Bicara lebih dekat dengan murid, bicara dari hati ke hati ya Bu. Baik secara atau kelompok ya kan Bu. Itu mungkin di situ ya Bu. Bisa Bu. Kemarin kan sudah kita bahas itu ya Bu waktu di LMS itu ya Bu. Mungkin ada lagi atau apa sih yang belum kita buat gitu ya Bu. Kemudian seperti komunikasi ya kan dari hati ke hati, heart to heart, itu memang sangat penting sekali. Iya. Kadang-kala saya sudah hafal itu semua nama-nama anak-anak murid saya, anaknya, saya tidak menguasai, tidak tahu. Maaf ya, karena saya memang selama ini gitu ya Bu. Itu ya Bu ya. Jadi kadang kita merasa udah kenal, tapi sebenarnya namanya pun kadang sering lupa ya Bu. Betul. Jadi saya tinggal kadang kan anak itu terlambat. Saya tengok terlambat Bu. Murid itu terlambat. Ternyata rumahnya jauh. Saya datang pergi ke rumah. Rumahnya di sini. Itu ya Bu. Ternyata rumahnya jauh. Itulah saya tidak banyak berkomunikasi dengan murid saya. Itu memang betul sekali. Saatnya saya tahu ya Bu latar belakang dia, bagaimana keadaannya. Iya Bu. Mungkin masalah keluarga ya Bu, atau mungkin tempat tinggalnya. Itulah tadi yang kita bahas mengenai kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ya Bu, sehingga membuat minat belajar berkurang, nggak semangat ya Bu. Oke, jadi ya Bu, mungkin masalah keluarga ya Bu, atau mungkin tempat tinggalnya. Itulah tadi yang kita bahas mengenai kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ya Bu, sehingga membuat minat belajar berkurang, nggak semangat ya Bu. Oke, jadi bagaimana lah cara Ibu untuk memulai komunikasi tersebut ya Bu? Ya, mungkin Bu, saya bisa mengajak murid saya untuk ngobrol lebih dekat ya Bu. Misalnya kalau nanti secara kelompok nih Bu, kameramen, saya mau membuat ice breaking seperti yang diajarkan Ibu Fasil kita, itu menggambarkan perasaan, bagaimana perasaan kalian hari ini, gambarkan di buku kalian dalam bentuk emoji, seperti itu Bu.
Jadi mereka nanti saya minta gambarkan itu macam-macam ya Bu, yang bisa saya lihat perasaan-perasaan mereka itu kalau secara kelompok ya kan Bu, saya perasaan mereka. Kemudian kalau nanti secara personal saya bisa dekati mereka, ajak mereka ngobrol, orang. Kadang-kadang ada itu mau Bu siswa atau murid saya yang datang menemui saya Bu, ke rumah dan saya dalam komputer Bu, itu kan saya ada pertemuan, saya ada di luar, begitu Bu. Iya iya Bu. Kapan dimulai ya Bu? Kira-kira ini. Iya Bu. Jadi ketika mereka bertanya itu saya sering kadang maaf ya nanti saya respon gitu. Iya Mak, kadang-kadang seperti itu jawaban saya. Jadi ini menarik. Kapan tadi ya Bu dimulai gitu ya? Iya. Kapan atur jadwalnya? Kan anak-anak tadi menanya begitu Bu. Bu, saya mau nanyain maaf ya Nak, itu lagi sibuk, lagi sering gitu Bu. Atur jadwalnya. Ada ketahuan Bu jadwal saya Bu. Belum lagi ngerjain BP, belum ekskul tiknya Bu, belum lagi Ada ya Bu jadwalnya. iya, jadi saya bingung Bu gitu. Oke. Apa harus waktu khusus Bu untuk berkomunikasi dengan murid? Iya, sebenarnya sih tidak juga ya Bu. Bisa juga ketika jam pelajaran murid yang malas belajar ya Bu, bisa saya ajak bicara gitu kan. Jadi memancingnya nanti dengan metode-metode seperti speaking, saya lebih fokus ke yang tadi Bu, yang ke anak yang malas gitu. Saya ambil perhatiannya seperti itu. Gitu ya Bu. Iya. Menurut Ibu ada nggak orang yang bisa bantu Ibu untuk menangani murid-murid yang malas belajar ini ya Bu? Oh ada Bu. Bu Esa itu guru BK. Biasanya Bu, Ibu Esa itu lebih kenal ya Bu dengan masing-masing murid ya Bu, karena beliau kan memang tugasnya sehari-hari untuk membimbing, mengurusi murid-murid ya Bu. Ya. Apakah ada orang lain lagi Bu? Siapa ya? Murid di apa ya Bu? Kalau murid tadi yang bisa Bu Esa. Oh, mungkin Bu orang tua murid ya Bu. Ya Bu ya. Iya. Jadi nanti setelah saya berkomunikasi dengan orang tua murid itu ya Bu. Kemudian saya juga nanti akan mengkomunikasikannya dengan wali kelas 10-2 ya Bu. Bagaimana 10-2 itu caranya supaya bisa meningkatkan potensi mereka begitu. Jadi nanti saya akan mengundang orang tua murid bila perlu ya Bu. Jadi dari WA saya akan kirimkan undangan atau kepada ibu wali kelas tadi ya Bu, saya pelannya supaya mengkoordinir anak-anaknya ya Bu. Iya Bu. Jadi kita adakan nanti pertemuan. Jadi udah nggak pusing lagi ya Bu. Jadi agak reda lah ya Bu, udah agak berkurang lah beban ya Bu ya. Jadi kita kan di sini kita nggak mampu bekerja sendiri ya Bu, kita harus berkolaborasi dengan teman-teman. Iya betul. Oke, jadi Bu dari coaching kita hari ini ya Bu, apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil ya Bu? Kesimpulan yang bisa saya ambil ya Bu. Kesimpulannya yang saya ambil dari perbincangan kita ini banyak ya Bu, supaya murid kelas 10-2 itu lebih semangat ya Bu tadi dalam belajar. Kemudian saya juga bisa berkolaborasi dengan rekan siswa dan orang tua, wali kelas dan juga ya kan, agar mereka membantu saya untuk mengidentifikasi dan memotivasi murid ya, khususnya di kelas 10-2 tadi untuk lebih semangat belajar. Mungkin ada lagi ya Bu yang harus saya lakukan ya.
Saya, harus lebih sabar ya Bu. Lebih sabar ya Bu ya. Ya, menghadapi murid-murid saya ya Bu. Iya iya Bu. Malu. Ya Bu. Iya iya Bu. Kalian sosial emosional itu memang ya Bu. Ah. Saya ini tidak mudah marah. Iya Bu. Kemudian saya bisa pakai strategi stop ya Bu. Ini memang belum pernah nih Bu saya coba strategi stop. Oh iya ya Bu. Biar lebih stabil emosi ya Bu ya. Ya Bu, biar lebih stabil lagi emosi saya, ya kan Bu. Jadi anak-anak juga pikirannya menjadi lebih fresh seperti itu. Oke. Mantap Bu, mantap. Udah lebih tenang ya Bu, udah nggak pusing ya. Iya. Kira-kira kapan ya mulai Ibu bisa terapkan ya Bu? Secepatnya Bu tentunya ya. Dari obrolan kita ini, ini suatu ide ya Bu, inspirasi. Jadi besok saya ada jadwal masuk di kelas 10-2 ya Bu. Mungkin besok bisa saya mulai strategi pagi gitu. Kira-kira berapa lama prosesnya ya Bu? Biar murid-murid 10 itu semangat belajar gitu ya Bu? Kira-kira 2 minggu ya Bu kali ya. 2 kali sesi pertemuan mungkin. Untuk sesi pertama sih masih pengenalan ya Bu. Iya. Mereka mungkin sudah paham. Saya kira 2 minggu sudah cukup. Cukup ya Bu ya. Oke, kemudian bagaimana saya bisa lihat progresnya kalau ada perubahannya ya Bu? Bagaimana nanti? Iya Bu, 2 minggu lagi kan kita ketemu Bu di Lokakarya juga ya Bu. Iya Bu. Di Lokakarya juga. Nanti saya ceritakan lah sama Ibu. Oke, mantap Bu. Nanti sharing-sharing ya Bu ya. Iya betul Bu. Tentang progres dari rencana aksi saya di kelas 10. Oke Bu. Oke. Jadi udah nggak pusing lagi ya Bu? Iya, alhamdulillah. Dapat baru ya Bu. Oke, semangat. Saya yakin Ibu pasti bisa melakukan ini. Mungkin karena Ibu lagi pusing makanya buntu itu. Jadi kalau lagi pusing mungkin nggak bisa berpikir dengan jernih ya Bu. Apalagi kalau lagi emosi. Jadi kita bisa berbagi, kita bisa minta tolong juga sama rekan-rekannya kan Bu. Jadi bisa meringankan beban kita sehingga tujuan pembelajaran bisa berlangsung dengan baik ya Bu. Oke, mudah-mudahan nanti prosesnya berjalan dengan baik ya Bu. Terima kasih Bu atas masukan-masukan. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih juga Bu. Oke, semangat ya Bu. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.